Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Depa Zulpianti dengan NIM F10512210004 kelas 5A2. Di sini saya akan menjelaskan pemecahan masalah menurut Heller pada soal fluida dinamis. Sebelum masuk kepada soal pemecahan masalah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemecahan masalah menurut Heller. Pemecahan masalah menurut Heller adalah kemampuan untuk berpikir dan bernalar serta menerapkan pengetahuan yang telah dimiliki untuk mengatasi masalah baru. Heller juga menyatakan bahwa pemecahan masalah merupakan proses untuk mengambil keputusan yang dipengaruhi oleh pengalaman, pengetahuan, dan interpretasi tugas. Terdapat langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan masalah pada soal menurut Heller. Di sini 5 langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah memahami masalah atau recognize the problem. Yang kedua adalah mendeskripsikan masalah ke dalam konsep fisika atau describe the problem in terms of the field. Yang ketiga adalah merencanakan solusi atau plan a solution. Yang keempat adalah menggunakan solusi atau execute the plan. Yang terakhir adalah mengevaluasi solusi atau evaluate the solution. Baik, di sini terdapat satu soal yang ingin kita selesaikan menggunakan pemecahan masalah menurut Heller dengan langkah-langkah yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu dengan soal sebuah tangki air di belakang rumah Lala mengalami kebocoran. Jarak lubang ke permukaan air adalah 3 meter dan jarak dari lubang ke tanah adalah 6 meter. Jika jarak 10 meter dari tangki air tersebut adalah dinding belakang rumah Lala yang catnya mudah sekali luntur apabila terkena air, maka apakah air yang keluar dari tangki akan mengenai dinding belakang rumah Lala? Untuk pemecahan masalah ini kita menggunakan 5 tahap menurut Heller. Yang pertama yaitu memahami masalah atau recognize the problem. Pada tahap ini, yang harus kita lakukan adalah menggambarkan sebuah sketsa dari sebuah situasi atau memvisualisasikan, mengidentifikasi yang diketahui, yang ditanyakan, dan menulis ulang pertanyaan. Di sini pertama kali yang harus kita lakukan adalah memvisualisasikannya. Di sini terdapat tangki air yang mengalami kebocoran yang tepat berada di belakang rumah Lala. Di sini ada rumah Lala dan di sini ada tangki yang bocor. Kemudian, tangki yang bocor ini diberikan jarak lubang ke permukaan itu sebesar 3 meter dan jarak lubang ke dasar adalah 6 meter. Kemudian, yang ditanyakan adalah jarak jatuh yang dicapai air dan apakah air yang keluar dari tangki akan mengenai dinding belakang rumah Lala tersebut. Setelah tahap pertama kita lakukan, yang kedua adalah tahap mendeskripsikan masalah ke dalam konsep fisika atau yang disebut juga dengan describe the problem in terms of the field. Pada tahap ini yang akan kita lakukan adalah menuliskan variabel yang diketahui dan variabel yang tidak diketahui dengan simbol dan menuliskan variabel yang ditanyakan dengan simbol juga. Pada tahap ini kita berfokus pada tangki air yang bocor. Karena kita ingin mencari jarak, maka kita berfokusnya kepada tangki air yang bocor. Di sini telah disebutkan bahwa jarak dari lubang ke dasar itu dengan tinggi 3 meter yang disimbolkan dengan H kecil dan jarak dari lubang ke dasar yaitu sebesar 6 meter yang disimbolkan dengan Y. Dan yang ditanyakan
adalah jarak jatuh yang dicapai air dan apakah air yang keluar dari tangki akan mengenai dinding belakang rumah Lala. Nah, jarak jatuh yang dicapai air itu disimbolkan dengan X. Tahap yang ketiga atau tahap selanjutnya yaitu merencanakan solusi atau plan a solution. Pada tahap ini, yang akan kita lakukan yaitu mengidentifikasi konsep dan prinsip fisika ke dalam sebuah persamaan dan menerapkan prinsipnya secara sistematis ke dalam bentuk persamaan. Nah, di sini variabel yang ditanyakan adalah X atau yang biasa kita sebut dengan jarak. Nah, persamaan umum jarak adalah kecepatan pada satuan waktu. Dapat disimbolkan dengan X sama dengan V dikalikan dengan T. Nah, pada penyelesaian soal ini, konsep yang pertama yang kita gunakan adalah gerak jatuh bebas. Karena air yang keluar dari lubang yang bocor tersebut adalah jatuh secara bebas. Untuk persamaan yang dapat digunakan untuk mencari kecepatan adalah akar 2GH, dengan G adalah gravitasi dan H adalah ketinggian. Dan T adalah akar 2H per G. H adalah ketinggian lubang dari dasar ke wadah, dan G adalah gravitasi. Kita turunkan bahwa X sama dengan akar 2GH dan T adalah akar 2H per G. Nah, di sini kita kalikan 2GH dengan akar 2H per G. Didapatkanlah akar 4GH dikalikan H besar per G. Nah, dapat disimpulkan bahwa 4 itu merupakan akar dari 2. 2 akar H kecil dikali H besar. Nah, kenapa di sini G-nya hilang? Karena G yang di atas itu bisa dicoret dengan G yang di bawah. Nah, setelah tahap ketiga kita lakukan, maka selanjutnya itu tahap keempat, yaitu menggunakan solusi atau extract the solution. Nah, pada tahap ini yang kita lakukan adalah mensubstitusikan nilai-nilai dari variabel ke dalam persamaan fisika. Nah, tadi kan pada tahap pertama dan kedua itu kan sudah dituliskan nilai-nilai dari variabel pada soal tersebut. Maka tinggal kita masukkan, yaitu kita gunakan rumus X sama dengan 2 akar H kecil dikalikan Y. Y ini sama seperti H, itu jarak dari lubang ke dasar atau tanah. Seperti itu. Jadi, X sama dengan 2 akar 3 dikalikan 6. X sama dengan 2 akar 18. Sama dengan X dikali akar 18 itu 4,24. Nah, jadi dikalikan 2 dikali 4,24 hasilnya adalah 8,48 meter. Pada tahapan yang terakhir yaitu mengevaluasi solusi atau evaluate the solution. Pada tahap ini yang dilakukan adalah memeriksa kembali solusi, memeriksa kembali jawaban, dan memeriksa hasil jawaban masuk akal atau tidaknya. Nah, tadi telah kita cari bahwa jarak jauh yang dicapai oleh air itu sejauh 8,48 meter. Nah, sehingga dinding belakang rumah Lala yang berjarak 10 meter, tadi kan telah disampaikan bahwa jarak antara tangki air dengan dinding belakang rumah Lala itu adalah 10 meter. Nah, sedangkan jarak jauh yang dicapai oleh air tersebut adalah 8,48. Nah, sehingga dinding belakang rumah Lala itu tidak terkena siraman air karena jarak dinding belakang rumah Lala dengan tangki air itu sejauh 10 meter. Sedangkan jarak jauh airnya adalah 8,48 meter. Maka dapat disimpulkan bahwa jarak jauh yang dicapai oleh air itu sejauh 8,48 dan tidak terkena siraman air
pada dinding belakang rumah Lala tersebut. Sekian pemecahan masalah soal menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah menurut Heller yang dapat saya uraikan. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.